Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semua, jadi di video kali ini kita akan coba ulas koin dari FTM atau Phantom. Nah, Phantom di perdagangan hari ini itu ada di kisaran 0,34 dolar, teman-teman. Setelah sebelumnya dia bikin double top ya. Jadi 2 kali ke reject, 3 kali ke reject itu di kisaran area 3,2 dolar. Dan akhirnya Phantom turun teratur nih, dan sekarang dia bergerak di dalam sebuah channel. Bentar aku bilang ini. Nah, sekarang Phantom bergerak di dalam sebuah channel penurunan ini, dan kebetulan ketahan juga di area support di kisaran 0,2 dolar. Oke, kemana Phantom selanjutnya? Nah, jadi teman-teman yang mungkin ada sangkut di Phantom, apakah Phantom masih berpotensi untuk naik? Nah, kita akan coba untuk bahas. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan dari Phantom, sebenarnya cukup rapi dia bergerak di dalam channel ini. Jadi 1, 2, 3, tapi di April ini dia mengalami penurunan yang sangat signifikan ya. Dan sekarang ketika dia mantul di kisaran 0,2, ini belum ada tanda-tanda pembalikan yang sangat impulsif nih. Mungkin kita butuh menunggu beberapa waktu dulu. Nah, untuk Phantom sendiri memang dia di awal-awal itu banyak ada good news ya. Cuman memang dalam beberapa hari terakhir itu agak melempem nih pergerakannya. Mungkin karena memang sudah bubble atau sudah ya gelembungnya udah pecah nih, udah waktunya Phantom mengalami koreksi yang sangat dalam. Nah, kalau kita lihat memang koreksinya sangat dalam. Itu di 0,2 dolar ini merupakan area support yang sangat kuat. Sebelumnya juga di bulan Juli waktu ini April dia sempat naik. Oke, Juli itu kisaran market kripto itu crash ya. Setelah di bulan Mei crash, terus bulan Juli masih dapat titik balik, dan Phantom itu terbangnya tinggi banget setelah itu. Nah, tapi sekarang memang euforianya sudah berakhir, Phantom terkoreksi sangat dalam karena memang bubble yang terbentuk waktu banyak orang yang mengalami FOMO, dan sekarang kita akan lihat seperti apa peluangnya. Nah, buat teman-teman, Phantom itu punya volume yang bagus setelah diperdagangkan di kisaran 0,2 ini. Cuman ada beberapa yang kita harus perhatikan juga di sini. Nah, di sini dari MACD histogramnya udah mulai ada tanda-tanda perubahan ya ke histogram hijau. Cuma kita belum lihat konfirmasinya terjadi bull cross di sini atau golden cross di MACD-nya. Jadi mungkin kita butuh menunggu dalam beberapa hari ke depan, mungkin 3 sampai ya 2 3 hari atau 4 hari. Itu mungkin baru kita melihat tanda bahwa bull cross terjadi, atau mungkin bull cross-nya bisa nggak jadi, teman-teman. Jadi di sini kelihatan ya kalau Phantom ini sering kali bikin prank. Jadi kan dia um, garis MACD-nya ini itu tiba-tiba mau dekat, tiba-tiba nggak jadi ketemu nih, dia malah turun lagi. Jadi di sini juga masih sangat berpotensi itu kena prank lagi, teman-teman. Makanya dalam kondisi seperti ini kita masih belum melihat tanda-tanda kalau Phantom ini akan segera bull cross. Cuman kalau dari momentumnya sebenarnya Phantom ini bagus karena dia berada di atas, sedikit di atas dari area support yang sangat kuat ini. Jadi bila mana ini memang support ini memang sangat kuat, bisa menahan Phantom dari penurunan, harusnya sih kalau terjadi bull cross, Phantom sangat berpotensi untuk naik setidaknya testing ke 0,9 dolar. Jadi itu sebuah peluang yang bagus untuk Phantom kalau kita misalkan mendapatkan posisi yang ideal untuk entry. Let's say kita entry sekarang, maka potensi kenaikannya itu bisa sampai 108%. Jadi gede banget ya. Cuman kesempatan ini pasti nggak akan dengan mudah kita dapatkan. Pasti kita butuh untuk mendapatkan konfirmasi lebih lanjut apakah Phantom akan naik ataupun enggak. Tentunya ini didukung juga sama kondisi perekonomian di dunia, karena inflasi masih kuat, kemudian juga ada perang ya. Kayaknya sih makin lama makin parah nih perang. Jadi takutnya sih kalau memang itu terjadi, market terdampak nih. Jadi ya bisa aja ini nggak terjadi bull cross dan malah
terjadi penurunan lanjutan, teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari time frame 4 jam ini sebenarnya cukup oke. Pergerakannya Phantom setelah penurunan yang cukup ekstrim, ini mungkin terjadi kepanikan di market, dan sekarang dia berangsur-angsur sedikit sideways nih. Jadi sideways berarti sudah mulai ada penurunan atau pelemahan seller ya. Nah, meskipun begitu, ini juga masih belum pasti bahwa Phantom akan naik, teman-teman. Karena kalau kita lihat pergerakannya ini sepertinya ada pola triangle di sini. Ntar kalau kita gambar, tarik garis, mungkin seperti ini. Kemudian di sini juga. Tuh, pergerakannya cenderung bisa dibilang agak berbahaya sih. Dan mungkin ini ada tanda-tanda di sudah offside sih. Sudah offside, sudah keluar nih dari pola triangle ini. Jadi kalau memang benar Phantom malah breakdown, ini juga punya potensi yang nggak terlalu bagus untuk Phantom. Bisa aja Phantom akan testing lagi di area support di 0,2 dolar. Nah, kalau kita lihat juga dari MACD ini sepertinya mungkin akan membentuk dead cross ya. Jadi mirip banget kayak yang di sini. Jadi kayak yang di sini. Ini aku cerahin dikit. Yes, segini. Jadi mirip kayak yang di sini ya. Takutnya nanti ini memang bener-bener polanya mirip. Em, Setelah terjadi dead cross, pergerakan Phantom malah turun nih, kayak yang di sini kan. Dia dead cross, jadi pergerakannya cenderung turun setelah itu. Nah, itu yang mungkin kita harus waspadai terhadap pergerakan Phantom. Kalau Phantom mau turun lagi, bisa sampai mana? Harusnya sih dia nggak akan turun dalam, mungkin bisa ketahan di area support ini di 0,2 dolar ini, dan mungkin saja penurunan yang terjadi ini nggak bakalan dalam dropnya seperti yang kemarin. Bisa aja dia turun dikit terus dia naik lagi, jadi ada bullish divergence yang akan terbentuk ke depannya untuk Phantom. Aku pribadi sih lebih yakin kalau Phantom itu berpotensi untuk naik dulu beberapa hari ke depan. Mungkin dia akan turun dulu, itu masih mungkin ya, dia bikin penurunan dulu terus dia naik lagi. Cuma untuk kepastiannya kita nggak berani pastiin juga, teman-teman, karena market ini sebenarnya lagi misterius sih pergerakannya. Tadi pagi aja Bitcoin itu naik dari 29 dolaran naik ke 30. Jadi ya gitu-gitu aja pergerakan market sepertinya pada wait and see, karena ini ada berita kalau El Salvador pertemuan ya. Pertemuan dengan 44 negara. Jadi sih kayaknya market ini lagi wait and see semua karena menunggu keputusan yang terjadi ini. Jadi kemungkinan memang market akan volatile dalam beberapa hari ke depan. Jadi kita masih belum lihat ini ada sebuah pergerakan yang sangat eksponensial, sangat impulsif untuk si Phantom. Dan sementara memang itu aja, mungkin semoga teman-teman bisa memahami maksudnya. Jadi sementara posisi Phantom itu cenderung aman. Cuman kalau langsung naik itu mungkin aja dia bisa mengalami penurunan dulu, kemudian dia melanjutkan kenaikan. Karena aku percaya area resisten ini sangat kuat untuk menahan Phantom. Dan kalau memang dia katakan nih dia drop, itu bisa sampai mana? Bisa sampai 0,16. Jadi kisaran harga segitu karena di area tersebut juga pernah menjadi area support untuk si Phantom, teman-teman. Jadi di sini ada area support. Mungkin kalau dia jelek-jeleknya nih dia turun, ya teman-teman bisa jaga di kisaran area segitu, 0,16. Oke, untuk Phantom mungkin sekian aja. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa kita punya komunitas diskusi di Telegram. Ini teman-teman boleh join ya. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Again, selalu Dior. Ini bukan rekomendasi jual atau beli, melainkan sebuah analisa pribadi dari perspektif aku pribadi. Akhir kata saya Andre. Makasih.